Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 72. Ah, Mahendra tertawa. Barang-barang kami bukannya barang-barang yang mahal. Sayang sekali, desis Ki Buyut. Tidak apa Ki Buyut. Kami sudah berterima kasih bahwa kami boleh tinggal di Banjar ini barang 1-2 hari kami memang sedang menunggu kawan-kawan pedagang yang berkeliling seperti kami bertiga. Jika Ki Buyut tidak berkeberatan, apabila mereka tidak ingkar janji, biarlah mereka tinggal di sini bersama kami barang 1-2 malam. Ki Buyut menggeleng. Katanya. Tentu tidak Kisanak. Asal mereka datang dengan maksud baik, kami tentu tidak akan berkeberatan. Mahendra tersenyum. Jawabnya. Tentu kami tidak akan berani berbuat jahat di sini. Bukankah di sini banyak anak-anak muda yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam olah kanuragan? Apalagi di sini juga banyak terdapat prajurit-prajurit Singasari? Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Meskipun kepalanya terangguk-angguk namun agaknya ada sesuatu yang memberati perasaannya. Justru karena itu Kisanak, tiba-tiba saja Ki Buyut berdesis. Kenapa Ki Buyut? Bertanya Mahendra. Ki Buyut termangu sejenak. Namun kemudian katanya dengan nada yang dalam. Kehadiran kekuatan-kekuatan di darah ini telah membuat aku menjadi bersedih. Anak-anak muda itu telah mendapat tuntutan langsung dari Empu Purung sendiri. Bahkan 1-2 yang dianggapnya terkuat telah mendapat tuntunan langsung dari Empu Purung sendiri. Sementara itu hadir kekuatan lain di darah ini. Prajurit Singasari yang menularkan kemampuannya kepada anak-anak muda yang lain. Mahendra mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti kenapa Ki Buyut itu nampak murung. Dengan hadirnya dua kekuatan yang berlawanan itu, maka padukuhan itu terasa seolah-olah sedang dipanggang dalam api ketegangan. Ki Buyut, bertanya Mahendra kemudian. Apakah dengan hadirnya kekuatan-kekuatan itu telah pernah terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki? Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Yang kecil-kecil sudah sering terjadi. Bahkan mereka saling mengancam dan mendendam. Apakah dengan demikian hati orang tua ini tidak selalu cemas dan berdebar-debar? Seakan-akan padukuhan ini telah basah oleh minyak. Setiap saat api yang kecil sekalipun akan dapat mengobarkan api yang dapat membakar kami semuanya menjadi abu. Mahendra termangu-mangu. Lalu katanya. Ki Buyut. Manakah yang lebih baik? Kekuatan itu hanya ada di satu pihak, atau berada di kedua belah pihak yang dapat memberikan imbangan bagi kekuatan yang pertama. Ki Buyut memandang Mahendra sejenak. Lalu katanya. Bagiku Kisanak. Lebih baik padukuhan ini tidak dijamah oleh kekasaran olah kanuragan seperti itu di pihak manapun juga. Kenapa kita harus mempergunakan dan menyiapkan kekuatan jasmaniah? Bukankah kita dianugerahi oleh Yang Maha Agung, kemampuan rasa dan pikir yang dapat kita pergunakan untuk menyusun masyarakat yang lebih baik daripada selalu dibayangi oleh dendam dan kebencian? Bukankah setiap persoalan akan dapat kita bicarakan, kita timbang buruk dan baiknya? Kemudian kita terapkan dalam susunan kehidupan yang sesuai dengan keadaan padukuhan ini? Mahendra menarik nafas panjang. Ia dapat mengerti sepenuhnya betapa jernihnya pendapat Ki Buyut yang tua itu. Dengan sedih ia harus menyaksikan anak-anak padukuhannya saling bermusuhan, Kisanak, berkata Ki Buyut itu pula. Memang mungkin kita saling berbeda sikap dan pendirian. Tetapi kita bukannya titah yang tidak mempunyai nalar budi. Kita dapat berbicara menimbang buruk dan baik. Jika kita mengatakan buruk dan baik, maka itu adalah buruk dan baik bagi kita semuanya. Bukan sekedar buruk dan baik bagi seseorang, satu pihak atau sekelompok orang-orang tertentu. Tetapi baik bagi kita semua. Mahendra mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya. Bagaimanakah jika tidak diketemukan suatu kesepakatan tentang yang baik dan buruk itu Ki Buyut? Ki Buyut mengerutkan keningnya. Sejenak ia memandang Mahendra dengan ragu-ragu. Namun kemudian dengan ragu-ragu pula ia bertanya, bukankah Kisanak seorang pedagang? Ya. Aku seorang pedagang. Kisanak tentu sudah beribu kali mengalami bahwa yang terbaik dalam suatu sentuhan antara manusia adalah suatu persetujuan. Kisanak mempunyai barang atau ingin membeli sesuatu dari orang lain. Yang terjadi adalah penawaran dan permintaan. Jika saling bertemu antara dua kepentingan, maka jual beli itu pun terjadi.
Jika tidak, maka terjadilah persetujuan lain. Jual beli itu dibatalkan. Nah, bukankah tidak terjadi kekerasan? Jika salah satu pihak memaksakan kehendaknya, maka yang terjadi adalah benturan kekuatan. Mahendra mengangguk-angguk. Jawabnya. Ki Buyut benar. Yang terjadi adalah suatu persetujuan. Tetapi Ki Buyut, pada suatu saat, persetujuan yang demikian tidak terjadi. Dan pada umumnya memang tidak disebut sebagai jual beli. Tetapi terjadi adalah perampasan oleh suatu kekuatan. Itu menunjukkan tinggi rendah martabat kita sebagai manusia kisanak. Jika harus terjadi demikian atas kita, maka kita memang tidak dapat berbuat apa-apa, seperti seekor rusa yang berhadapan dengan seekor harimau yang garang. Kita berhadapan, bahkan berdoa, agar kita dapat mempertahankan, bahkan meningkat martabat kita sebagai manusia yang berakal dan berbudi. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat sikap yang damai memancar dari sikap dan kata-kata Ki Buyut. Tetapi, pada suatu saat, betapa hatinya hancur oleh kenyataan, bahwa manusia yang diharapkannya itu tidak terdapat di dalam padukuhannya. Yang ada adalah benturan kekuatan dan kekerasan, sehingga di antara penghuni padukuhannya, seakan-akan tidak ada lagi kebijaksanaan. Tidak ada lagi keluhuran hati untuk saling memberi dan menerima. Tetapi Mahendra tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia sadar bahwa demikian hati Ki Buyut tentu akan menjadi semakin pahit melihat kenyataan yang dihadapinya. Namun di luar dugaan, maka tiba-tiba saja Ki Buyut itu pun berkata, Kisanak. Tetapi sikap yang telah menodai martabat manusia itu masih saja terjadi di sini. Di padukuhan ini. Mudah-mudahan tidak terjadi pada saat Kisanak ada di sini. Mahendra menjadi berdebar-debar. Tetapi ia menyembunyikan perasaan itu di balik senyumnya. Ki Buyut pun kemudian menyadari bahwa pembicaraan tentang hal itu tidak terlalu menarik. Karena itu maka ia pun kemudian kembali pada niatnya. Melihat-lihat yang dibawa oleh Mahendra dan mendengar penjelasannya tentang berbagai macam barang, wesi aji dan batu-batu bertuah lainnya. Kisanak, berkata Ki Buyut kemudian. Barang-barangmu memang sangat menarik. Mudah-mudahan Kisanak mendapatkan rejeki cukup dengan cara yang Kisanak lakukan sekarang. Terima kasih Ki Buyut. Dan terima kasih atas kesempatan yang Ki Buyut berikan kepadaku untuk tinggal di Banjar dan kawan-kawanku yang masih akan datang besok atau lusa. Tetapi Kisanak, yang dapat aku berikan adalah sekedar tempat. Selain tempat aku tidak dapat berikan. Cukup Ki Buyut. Sudah terlalu cukup. Di sini banyak kesempatan bagi kami mendapatkan makan dan minum. Oh, Ki Buyut cepat-cepat memotong. Maksudku bukan tentang makan dan minum. Kami pun mempunyai kelebihan sekedar untuk menjamu Kisanak sekarang dan kawan-kawan Kisanak yang bakal datang. Ki Buyut berhenti sejenak, lalu. Yang aku maksud adalah, bahwa kami tidak dapat melindungi Kisanak jika terjadi sesuatu karena kami di sini masih belum dapat jangankan mengembangkan, bahkan, sekedar mempertahankan martabat manusia yang ada. Mahendra menarik nafas. Namun katanya, daerah ini cukup tenang, Ki Buyut. Aku harap tidak akan terjadi sesuatu di sini. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Sesuatu nampak memberati wajahnya. Namun ia pun kemudian minta diri sambil berkata, aku akan kembali Kisanak. Batu-batumu sangat menarik perhatian. Aku ingin memiliki barang 1 atau 2 butir. Silahkan Ki Buyut. Aku akan sangat berterima kasih. Sepeninggal Ki Buyut, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti berbisik di telinga ayahnya, seakan-akan masih ada orang yang ada di sekitarnya. Apakah itu berarti bahwa keadaan di padukuhan ini gawat? Mahendra menarik nafas. Jawabnya, mungkin. Dan Ki Buyut menjadi sangat bersedih atas peristiwa itu. Sikap damai Ki Buyut seharusnya dapat memancarkan ketenangan di padukuhannya. Namun pengaruh dari luar padukuhan, dalam hal ini hadirnya para cantrik padepokan Empu Purung telah menumbuhkan ketegangan. Juga prajurit-prajurit Singasari menurut penilaian Ki Buyut, desis Mahisa Pukat. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, aku dapat mengerti perasaan Ki Buyut. Tetapi sudah tentu bahwa kita tidak akan dapat membiarkan tindakan sewenang-wenang terjadi tanpa hambatan apapun juga. Agaknya Ki Buyut pun dengan hati yang berat telah memperingatkan kita, gumam Mahisa Murti.
Mahendra mengangguk-angguk. Nampaknya Ki Buyut memang menjadi cemas, bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengetahui bahwa Mahendra membawa berbagai macam pusaka dan batu yang berharga, akan melakukan tindakan yang tidak sewajarnya. Mudah-mudahan mereka tidak melakukannya, desis Mahendra. Sebab dengan demikian tentu akan timbul benturan kekerasan. Kami tidak akan menyerahkan barang-barang kami sehingga kami harus mempertaruhkannya. Jika keributan itu didengar oleh prajurit-prajurit Singasari, maka akan terjadi perkelahian yang semakin luas sehingga Ki Buyut pun akan menjadi semakin sedih karenanya. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti mengangguk-angguk. Dan Mahendra pun berkata selanjutnya. Karenanya itu jangan berbuat sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka. Yang sudah terlanjur diketahui oleh banyak orang, biarlah diketahui mudah-mudahan tidak menimbulkan rangsang buruk bagi anak-anak muda yang berada di bawah pengaruh Empu Purung itu. Karena itulah, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Murti telah berusaha mengekang diri sendiri. Betapa inginnya ia berkeliaran sampai ke tempat para prajurit Singasari, menjumpai kakaknya Mahisa Bungalan dengan segera, namun ayahnya lah yang mencegahnya. Apakah kita tidak akan menjumpai mereka? Bertanya Mahisa Pukat. Biarlah kakakmu datang kemari. Apakah ia mengetahui bahwa kita datang? Ayah tidak menyebut nama ayah yang sebenarnya kepada siapapun juga di sini. Tetapi kehadiran seorang pedagang wesi aji dan batu-batu bertuah tentu akan menarik perhatiannya, karena ayahnya juga seorang pedagang barang-barang tersebut. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti mengangguk-angguk. Mereka mengerti maksud ayahnya. Dan mereka pun memperhitungkan seperti perhitungan ayahnya itu pula. Ternyata bahwa dugaan Mahendra tidak salah. Mahisa Bungalan yang juga mendengar berita tentang kedatangan saudagar wesi aji dan batu-batu bertuah, menjadi sangat tertarik. Kau percaya bahwa pusaka-pusaka yang dijual oleh penjual pusaka itu benar-benar bertuah? Bertanya seorang kawannya ketika Mahisa Bungalan minta diri untuk menemui saudagar itu. Aku baru akan melihat. Raja Ki Buyut berdesis. Kau akan ditipunya. Pedagang-pedagang seperti orang itu sangat pandai membujuk dan kemudian memaksamu membayar barang-barang yang dibawanya dengan harga yang tinggi. Mahisa Bungalan menarik nafas. Ayahnya juga seorang pedagang wesi aji dan batu-batu bertuah. Tetapi ia harus membiarkannya kawannya itu berbicara terus, meskipun hatinya menjadi agak jengkel karenanya. Jika kau tidak percaya, pergilah. Orang itu akan menunjukkan sebilah keris yang sudah agak lama direndamnya dalam air, dan mengotorinya dengan warangan. Ia akan menyebut kerisnya dengan berbagai macam nama dan berbagai macam jenis pamor, berkata kawan Mahisa Bungalan itu. Namun akhirnya Mahisa Bungalan menjawab. Kau sangka aku tidak mengetahui serba sedikit tentang wesi aji? Tidak seorang pun dapat menipu aku. Jika benar-benar pedagang itu penipu, maka ia tidak akan lebih pandai daripadaku mengenali wesi aji dan batu-batu bertuah. Kawan Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya. Jika kau akan pergi juga, pergilah. Tetapi hati-hatilah. Akhirnya Mahisa Bungalan pun pergi ke Banjar Padukuhan. Ia ingin melihat, siapakah orang yang menyebut dirinya pedagang batu bertuah dan wesi aji itu. Belum lagi ia naik ke Pendapa Banjar, ia sudah melihat dua orang anak muda yang siap berlari menyongsongnya. Tetapi ayahnya telah menggamitnya dan memberinya isyarat agar keduanya tetap duduk di tempatnya. Gumam Mahisa Bungalan hatinya. Benar-benar ayah. Dengan hati yang berdebar-debar Mahisa Bungalan naik ke Pendapa. Kemudian ia pun duduk di atas tikar di hadapan Mahendra sambil tersenyum. Katanya. Agaknya benar-benar ayah yang datang kemari bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ya, desis Mahendra. Aku mendapat tugas khusus dari Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Cempaka. Tugas penting. Aku harus merambas jalan. Keduanya akan datang dalam 1 hari ini. Dengan tanda kebesaran kerajaan Singasari? Mahendra menggeleng. Tidak. Ia datang dalam penyamaran. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sambil bergumam ia memandang ke halaman. Berbahaya. Dengan siapa keduanya akan datang? Pamanmu Mahisa Agni dan Witantra. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Katanya. Apakah prajurit Singasari di daerah ini harus dipersiapkan menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi? Tidak.
Itu tidak perlu, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Mahisa Bungalan termenung sejenak. Namun kemudian ia pun bergumam. Mudah-mudahan. Tetapi daerah ini sekarang menjadi daerah yang cukup gawat. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya. Aku mengerti. Tetapi tidak selalu terjadi sesuatu. Mudah-mudahan kali ini tidak terjadi. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk katanya. Mudahan. Tetapi jika terjadi sesuatu, prajurit-prajurit ini dapat disiapkan dalam waktu yang singkat. Sebenarnya sudah lama aku ingin mengunjungi Kakang, berkata Mahisa Murti. Tetapi ayah tidak memperbolehkan. Mahisa Bungalan tersenyum. Katanya. Ayah tahu bahwa aku tentu akan datang. Dan Kakang benar-benar datang, sahut Mahisa Pukat. Tetapi kawanku mencegahku, berkata Mahisa Bungalan pula. Kenapa? Mahisa Bungalan tersenyum. Dengan singkat dikatakannya pendapat kawannya tentang seorang pedagang wesi aji dan batu-batu bertuah. Mahendra tertawa pula berkepanjangan. Katanya. Memang ada seseorang yang berbuat seperti itu. Tetapi aku kira aku berusaha menghindarinya, sehingga karena itu, orang-orang yang sudah pernah berhubungan dengan aku dapat mengerti bahwa daganganku adalah barang-barang yang baik. Sementara itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian memberikan gambaran tentang keadaan di padukuhan itu. Orang-orang yang sudah jatuh ke dalam pengaruh Empu Purung, yang menurut perhitungan Mahisa Bungalan berada di bawah pengaruh Empu Baladatu. Aku akan berhati-hati, berkata Mahendra. Bersama Mahisa Agni dan Kakang Witantra mudah-mudahan Tuanku Ranggauni dan Mahisa Cempaka tidak mengalami sesuatu. Demikianlah Mahisa Bungalan tidak terlalu lama berada di Banjar. Ia pun kemudian kembali ke barak sambil membawa sebutir batu berwarna hijau bening. Tetapi seakan-akan batu itu merupakan sebuah lautan yang maha kecil, dengan taman laut di dalamnya. Lumut yang menjalar berbelit-belit di antara warna-warna batu karang. Demikian ia memasuki baraknya, kawannya yang sejak semula mencegahnya bertanya. Apa yang kau dapatkan dari pedagang itu? Batu Sanggabumi? Apakah tuahnya seperti Aji Sanggabumi? Tidak ada tuahnya. Pedagang itu mengatakan bahwa tidak ada tuahnya sama sekali. Jadi apa? Warnanya yang bagus sekali. Seperti dasar lautan dengan taman lautnya yang indah. Kawannya mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Pedagang itu tidak menipumu? Pedagang yang satu ini tidak. Ia berkata sebenarnya juga tentang batu akik Sanggabumi. Tidak ada tuah dan khasiatnya. Tetapi rupanya sangat menarik. Kawan Mahisa Bungalan itu termangu-mangu sejenak. Seolah-olah ia tidak percaya bahwa pedagang batu itu mengatakan dengan jujur bahwa batu akiknya yang dinamainya Sanggabumi itu tidak bertuah. Sebelum ia mengatakan sesuatu, Mahisa Bungalan telah menunjukkan batu akik yang semula disimpannya pada kantong ikat pinggangnya. Inilah batu itu. Kawannya menerima batu itu. Ketika ia menerawang isinya, maka dengan kagum ia bergumam. Benar-benar batu akik yang bagus sekali. Meskipun batu ini tidak bertuah, tetapi harganya tentu mahal sekali. Ya. Mahal sekali, sahut Mahisa Bungalan. Berapa kau beli batu akik ini? Bertanya kawannya. Timang emasku. Hi, kawannya terbelalak. Jadi batu ini kau tukar dengan timang emasmu? Ya. Itu. Gila. Betapapun mahalnya, tetapi batu ini tentu tidak bernilai sebesar timang emas. Bahkan 1/10 pun tidak. Kau memang bodoh sekali, sahut Mahisa Bungalan. Akik ini diambil dari pemiliknya dengan nilai seekor kuda jantan berwarna putih mulus. Oh, orang itu memegang dahinya. Apa kataku, kau sudah ditipunya. Ia memang mengatakan dengan jujur bahwa batu akik ini tidak bertuah. Tetapi ia telah menipumu dari segi yang lain jika dikatakannya bahwa batu ini senilai seekor kuda jantan berwarna putih mulus. Hi, wajah Mahisa Bungalan jadi tegang. Apakah nilai batu ini tidak sebesar itu? Tentu tidak. Oh, Mahisa Bungalan pun memegang dahinya pula seperti kawannya. Aku sudah ditipunya. Namun kemudian ia berkata. Tetapi aku tidak menyesal. Aku senang sekali kepada batu akik ini. Dan aku sudah jemu kepada timang emasku.
Kawannya mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bergumam kepada diri sendiri. Kau memang bodoh. Lain kali aku akan ikut pergi bersamamu. Aku akan membuktikan bahwa aku akan mendapatkan batu akik yang jauh lebih bagus dari batu akikmu dengan harga yang jauh lebih murah dari pendok emasmu. Tidak ada batu yang lebih bagus dari batu akikku, sahut Mahisa Bungalan. Kawannya tidak menjawab lagi. Sambil menyerahkan batu akik itu kembali, maka ia pun berkata, aku akan membuktikannya, bahwa aku lebih pandai daripadamu. Mahisa Bungalan tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Namun yang menjadi pikiran Mahisa Bungalan kemudian adalah rencana kehadiran Ranggawuni dan Mahisa Cempaka untuk melihat dari dekat keadaan beberapa daerah Singasari yang sedang dibakar oleh api ketamakan Empu Baladatu. Aku harus mengatakannya kepada pimpinan prajurit Singasari di tempat ini, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Meskipun ia harus berpesan bahwa hal itu masih harus dirahasiakan. Prajurit-prajurit Singasari yang ada di tempat itu pun sebaiknya tidak mengetahuinya pula. Ternyata pemimpin prajurit Singasari itu terkejut ketika ia mendengar keterangan Mahisa Bungalan itu. Dengan ragu-ragu ia berkata, dari siapakah kau mendengar berita itu? Ayah Mahendra. Tetapi jika benar, tentu ada perintah lewat pimpinan keprajuritan yang akan sampai kepadaku untuk mempersiapkan pengawalan, khususnya di tempat ini. Tetapi Mahisa Bungalan menggeleng. Jawabnya, tidak ada perintah itu. Bahkan yang diutus mendahului perjalanan Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka adalah ayah. Bukan seorang prajurit. Pengawal mereka pun bukan prajurit pula. Paman Witantra. Hanya Paman Mahisa Agnilah yang resmi mengawalnya dari pihak keprajuritan. Suatu perjalanan yang berbahaya pada masa seperti ini. Agaknya pihak istana belum mendapat laporan yang lengkap tentang keadaan yang sebenarnya. Sudah. Justru karena laporan itulah, maka kedua pemimpin itu akan melihatnya langsung dengan cara mereka. Pemimpin prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku adalah senopati di sini, betapapun rendah tingkat tataranku. Aku bertanggung jawab akan keselamatan Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Cempaka. Aku sependapat. Tetapi jangan semata-mata. Bahkan seperti yang aku katakan, seorang pun dari prajurit Singasari jangan ada yang mengetahuinya. Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku mengerti. Meskipun prajurit-prajurit yang ada di sini tidak mengerti, tetapi mereka harus dapat disiapkan dalam waktu pendek. Begitulah. Mudah-mudahan hal itu tidak diperlukan. Pemimpin prajurit itu mengerutkan keningnya. Sebagai seorang senopati, meskipun tidak mendapat perintah langsung ia merasa bertanggung jawab terhadap wilayah yang menjadi daerah pengawasannya. Itulah sebabnya, maka ia justru menjadi cemas. Agaknya kedua pemimpin tertinggi dari Singasari itu tidak mau mendapat pengawalan dalam kebesarannya, sehingga yang harus dilakukannya justru akan sangat sulit apabila benar-benar terjadi sesuatu. Tetapi ia tidak kurang akal. Perintahnya untuk bersiap-siap dihubungkannya dengan meningkatkan kegiatan para cantrik di Padepokan Empu Purung. Para prajurit Singasari pun merasa perlu untuk menghadapi semua keadaan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya, maka mereka pun memperhatikan semua petunjuk dari pemimpinnya. Mereka menjadi semakin berhati-hati dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jika para cantrik itu mulai meningkatkan kegiatannya bersama anak-anak muda padukuhan di sekitarnya yang telah berada di bawah pengaruh mereka, maka para prajurit pun telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Meskipun kerja mereka sehari-hari nampaknya masih saja sekedar makan, tidur dan bersenda gurau, namun kini tidak lagi berpencaran di jalan-jalan. Mereka selalu berada dalam kelompok-kelompok kecil yang siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itulah maka mereka tidak pernah terpisah dari senjata mereka. Namun demikian, pesan pemimpinnya kepada para prajurit itu, agar mereka tidak menumbuhkan kegelisahan kepada orang di sekitarnya. Sementara itu, seperti yang diperhitungkan oleh Mahendra atas isyarat Ki Buyut, maka kedatangannya telah benar-benar menarik perhatian anak-anak muda yang merasa diri mereka dapat berbuat apa saja. Menurut pendapat mereka, maka Mahendra tentu membawa beberapa jenis barang berharga. Pusaka-pusaka itu sangat mereka butuhkan menghadapi keadaan yang semakin gawat. Juga batu-batu bertuah dan batu-batu berharga lainnya.
Namun mereka masih membuat beberapa pertimbangan. Apakah sikap mereka tidak mengundang tindakan para prajurit Singasari? Mereka nampaknya tidak menghiraukan sama sekali, seorang anak muda memberikan laporan tentang pengamatannya atas sikap para prajurit itu. Kita tunggu sehari 2 hari. Kita akan terlambat. Pedagang itu pergi, atau prajurit-prajurit itu akan merampasnya lebih dahulu, sahut yang lain. Kita akan mengawasinya. Jika ia pergi, maka kita akan merampasnya di tengah-tengah bulak, berkata yang lain. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu. Mereka benar-benar berharap bahwa pusaka-pusaka dan batu-batu bertuah itu akan membuat mereka menjadi semakin sakti, setidak-tidaknya barang-barang itu tentu berharga. Namun mereka lebih tertarik lagi, ketika ternyata sehari kemudian, beberapa orang kawan pedagang itu telah datang pula di padukuhan mereka, sehingga perhatian mereka semakin tertarik. Yang datang itu tentu juga pedagang-pedagang seperti yang telah datang lebih dahulu. Sebenarnya lah bahwa seperti yang direncanakan, maka Ranggawuni dan Mahisa Cempaka pun telah menyusul Mahendra bersama Mahisa Agni dan Witantra. Mereka berharap untuk dapat melihat perkembangan tempat yang dalam saat-saat tertentu tidak begitu menarik perhatian. Namun yang kemudian ternyata telah digoncangkan oleh kegiatan Empu Purung yang melampaui batas kewajaran. Pada saat mereka datang, maka Mahendra langsung memberi mereka peringatan bahwa perhatian anak-anak muda di tempat itu telah tertuju kepadanya, justru karena ia seorang pedagang pusaka. Apakah pusaka dan batu-batu bertuah itu telah menarik perhatian mereka? Bertanya Ranggawuni. Hamba tuanku, sahut Mahendra. Ternyata dalam keadaan seperti sekarang di daerah ini, mereka menganggap bahwa pusaka itu sangat perlu. Ranggawuni mengangguk-angguk. Katanya, kita akan berhati-hati. Meskipun demikian, Mahendra masih saja selalu berdebar. Dengan sungguh-sungguh ia mengawasi kedua anak-anaknya yang kadang-kadang agak kurang dapat mengendalikan diri. Namun agaknya mereka dapat mengerti bahwa keadaan kurang menguntungkan bagi mereka apabila mereka berkeliaran di padukuhan itu. Mahisa Bungalan yang mendengar berita kehadiran beberapa orang kawan pedagang itu pun dengan diam-diam telah datang menghadap. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Lawan-lawannya pun tidak. Hanya pemimpin prajurit itulah yang telah dipesan agar ia menjadi semakin berhati-hati menghadapi keadaan, justru karena kedua orang pimpinan tertinggi Singasari ada di padukuhan kecil itu tanpa pengawalan prajurit segelar sepapan. Ki Buyut pun dengan tergesa-gesa telah datang pula ke Banjar untuk memberikan peringatan sekali lagi, agar mereka menjadi semakin berhati-hati. Aku sama sekali tidak berkeberatan Kisanak berada di Banjar. Bahkan aku sama sekali tidak berkeberatan untuk menyediakan makan dan minum kalian selama kalian berada di sini. Tetapi kami tidak dapat memberikan perlindungan yang barangkali kalian perlukan jika terjadi sesuatu. Meskipun demikian, barangkali aku dapat menghubungkan kalian dengan para prajurit. Terima kasih Ki Buyut, jawab Mahendra. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Kami sebenarnya justru ingin berhubungan dengan anak-anak muda, yang barangkali memerlukan pusaka atau barang-barang berharga. Tetapi keadaan di daerah ini agak lain Kisanak. Beberapa waktu lampau, mereka masih dapat mengerti bahwa dalam keadaan seperti ini, dalam hubungan antara yang memerlukan dan yang memiliki ada semacam alat penukar yang memiliki nilai cukup. Maksudku, mereka masih menghargai jual beli sewajarnya. Tetapi saat ini barangkali mereka telah kehilangan pengertian itu. Bahkan dengan sengaja telah memperbodoh diri, karena mereka merasa tidak ada seorang pun yang dapat merintangi niat mereka dalam hal apapun. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Ki Buyut benar-benar telah mencemaskan orang-orangnya yang disebutnya, telah menurunkan martabatnya sebagai manusia. Tetapi pada suatu saat Ki Buyut tidak dapat ingkar dari kenyataan itu, bahwa orang-orang yang tidak dikehendakinya itu telah mengganggu dan melanggar hak orang lain, berkata Mahendra di dalam hatinya. Namun dalam kecemasannya, ternyata Ki Buyut telah berbuat sangat baik. Ia menjamu makan dan minum orang-orang yang tinggal di Banjar itu, meskipun jumlahnya menjadi cukup banyak. Dengan kehadiran Ranggawuni, Mahisa Cempaka beserta Witantra dan Mahisa Agni, maka jumlah mereka menjadi 7 orang. Dalam pada itu, kedatangan keempat orang baru itu telah menarik perhatian. Anak-anak muda di padukuhan Alas Pandan dan sekitarnya. Bahkan 1-2 orang cantrik Empu Purung pun telah mulai memperbincangkannya pula.
Kita akan melihat, berkata salah seorang dari mereka. Apakah benar-benar mereka membawa pusaka seperti yang disebut-sebut orang? Jika mereka benar-benar membawa, beruntunglah kita, sahut yang lain sambil tertawa berkepanjangan. Kau akan membelinya? Apakah kau mempunyai cukup uang atau barang-barang lain? Kawannya tertawa semakin keras. Katanya, tidak ada seorang pun dan dapat mencegah apapun yang akan aku lakukan. Juga terhadap pedagang pusaka-pusaka itu. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Namun, mereka pun mengerti apakah yang dimaksud oleh kawannya itu sehingga mereka pun kemudian tertawa pula berkepanjangan. Dengan tanpa menyadari, siapakah sebenarnya yang sedang mereka hadapi, maka anak-anak muda itu pun kemudian telah pergi ke Banjar. Ki Buyut yang mendapat laporan tentang anak-anak muda itu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia merasa berkewajiban untuk berbuat sesuatu jika anak-anak muda itu memang bermaksud buruk, karena hal itu terjadi di daerah kekuasaannya. Dengan tanpa ragu-ragu, maka anak-anak muda itu pun telah memasuki halaman Banjar Padukuhan. Kemudian dengan tanpa ragu-ragu pula mereka mencari orang yang menyebut dirinya pedagang batu permata itu. Tetapi langkah mereka tiba-tiba saja tertegun ketika mereka mendengar seseorang memanggil dari regol halaman Banjar itu. Ketika mereka berpaling, maka mereka pun telah melihat Ki Buyut yang berjalan tergesa-gesa memasuki halaman. Dengan wajah yang tegang Ki Buyut itu pun memberi isyarat, agar anak-anak muda itu berhenti di tempatnya. Ki Buyut, desis salah seorang dari anak-anak muda itu. Ia adalah orang yang paling memuakkan bagiku. Ya, sahut yang lain. Lebih baik kita lemparkan saja ia keluar halaman. Tunggu, yang lain lagi memotong. Apakah yang akan dikatakannya? Anak-anak muda itu pun kemudian berdiri tegang di depan pendapa Banjar Padukuhan itu. Seorang anak muda yang bertubuh kekar sambil bertolak pinggang bertanya dengan kasar. Ada apa Ki Buyut tua? Apa yang akan kalian lakukan di sini? Bertanya Ki Buyut. Aku akan menemui pedagang barang-barang bertuah itu. Aku memerlukan pusaka-pusaka atau batu-batu akik yang dapat membuat aku kebal. Apa kalian akan membelinya? Hal itu tidak diperlukan. Tentu, jawab yang lain. Ki Buyut jangan takut, bahwa aku akan merampasnya begitu saja. Ki Buyut termangu-mangu. Namun tiba-tiba ia bertanya, apakah kalian mempunyai uang? Anak-anak muda itu tertawa jawabnya. Kami mempunyai uang cukup untuk membeli seluruh Singasari. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Aku juga memerlukan barang serupa itu, marilah. Kita bersama-sama mendapatkan pedagang itu. Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Dengan wajah tegang mereka pun saling berpandangan. Namun anak muda yang bertubuh kekar itu menjawab. Marilah jika Ki Buyut juga memerlukan. Barangkali kami dapat membeli 1-2 buah akik buat Ki Buyut. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mendahului naik ke pendapa. Kedatangan anak-anak muda itu memang sudah mendebarkan hati Mahendra. Ialah yang pertama-tama keluar untuk mendapatkan anak-anak muda itu di pendapa. Tetapi kehadiran Ki Buyut telah agak menenteramkan hatinya, karena Ki Buyut akan dapat menjadi saksi, bahwa jika sesuatu terjadi, maka alasannya akan dapat dilihat oleh Ki Buyut itu. Inikah pedagang itu? Desis salah seorang dari anak-anak muda itu. Mahendra mengangguk hormat sambil menjawab. Ya anak muda. Akulah pedagang yang ingin menjajakan dagangannya di padukuhan ini. Perlihatkan kepada kami, semua barang-barang yang kau bawa dan akan kau jual, desis anak muda yang bertubuh kekar. Mungkin kami akan membelinya. Mahendra mengangguk-angguk. Lalu jawabnya. Sayang, bahwa aku tidak membawa banyak barang-barang dagangan. Memang ada beberapa contoh yang aku bawa. Tetapi hanya sedikit. Anak-anak muda itu mengerutkan keningnya. Mereka kecewa mendengar jawaban Mahendra, bahwa ia hanya membawa barang sedikit saja sebagai contoh. Meskipun demikian, anak muda yang bertubuh kekar itu pun berkata, cepat. Bawa semuanya kemari. Mahendra termangu-mangu sejenak. Sikap anak muda bertubuh kekar itu tidak menyenangkan sekali. Tetapi Mahendra masuk juga ke dalam bilik di bagian belakang Banjar itu untuk mengambil beberapa macam barang yang dibawanya.
Tetapi karena agaknya ia berhadapan dengan anak-anak muda yang sulit dikendalikan, maka yang dibawanya hanyalah sebagian kecil dan yang kurang berharga. Namun sementara itu ia sudah memberikan isyarat kepada Mahisa Agni dan Witantra, bahwa agaknya mereka berhadapan dengan anak-anak muda yang dicemaskan oleh Ki Buyut ketika Mahendra kembali ke Pendapa sambil membawa beberapa jenis barang dagangan, maka anak-anak muda itu pun segera berdesakan maju. "Cepat tunjukkan kepada kami," berkata anak muda bertubuh kekar itu. Mahendra pun kemudian meletakkan barang-barangnya di atas tikar di hadapan anak-anak muda itu. Ki Buyut yang memperhatikan dengan berdebar-debar itu pun bergeser maju pula, seolah-olah ia ingin melihat dengan saksama, apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak muda itu. Sebenarnya lah, bahwa seperti berebutan anak-anak muda itu meraih barang-barang yang diletakkan oleh Mahendra. Mereka memperebutkan barang-barang yang mereka anggap paling baik. Tetapi karena yang dibawa Mahendra memang hanya beberapa contoh saja, maka tidak semua anak muda mendapatkan sesuatu ketika mereka berebutan. Bahkan yang sudah mendapat pun menjadi kecewa ketika yang ada di dalam genggaman mereka hanyalah batu akik yang buram atau sebilah keris kecil yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda tuah apapun. Sejenak anak-anak muda itu termangu-mangu. Namun kemudian anak muda yang bertubuh kekar itu pun menggeram. "Hanya inikah barang-barang yang kau punya?" "Ya Kisanak. Hanya ini. Jika Kisanak menghendaki, kami akan menyediakan sesuai dengan contoh ini." Wajah anak muda itu menegang. Namun kemudian geramnya. "Aku tidak percaya. Kau tentu membawa lebih banyak dan lebih baik." "Tidak Kisanak. Inilah jenis dagangan kami." Sejak anak-anak muda itu saling berpandangan. Namun kemudian anak muda yang bertubuh kekar itu berkata dengan wajah merah. "Kau akan menipu kami. Kau kira kami tidak akan dapat membayar barang-barangmu yang terbaik jika kau tunjukkan kepada kami?" Mahendra benar-benar menjadi berdebar-debar. Dengan nada yang dalam ia menjawab. "Memang hanya itu Kisanak, bohong," anak muda itu hampir berteriak. Ki Buyut yang sudah mencemaskan hal yang tidak dikehendaki itu terjadi, segera menyahut. "Sudahlah anak-anak muda. Jika memang hanya itu yang dipunyainya, apakah yang akan dapat ditunjukkan lagi kepadamu? Nah, sekarang, lihatlah. Manakah yang kalian sukai? Beli dan bayarlah menurut harganya. Aku tidak sudi dengan barang-barang ini. Aku ingin yang lebih baik." "Tetapi yang lebih baik itu tidak ada," jawab Ki Buyut, "bohong. Ia hanya tidak percaya kepada kami." "Nah," berkata Ki Buyut kemudian. "Jika kau memang ingin mendapat kepercayaannya, tunjukkan bahwa kau membawa uang cukup biarlah pedagang itu kemudian kembali pada saat yang lain dengan barang-barang yang lebih baik." "Itu tidak perlu. Aku tahu bahwa ia membawanya sekarang. Ia hanya tidak percaya saja kepada kami." Mahendra menjadi semakin cemas. Karena itu maka katanya, "Kisanak, sebenarnya lah kami adalah pedagang yang hanya sekedar menjajakan barang-barang yang barangkali memang kurang berharga. Tetapi itulah keadaan kami yang sebenarnya. Persetan, ambil semua barang-barangmu di dalam bilikmu. Jika tidak, kami akan mengambil sendiri. Banjar ini adalah banjar kami. Dan kami sudah berbaik hati memberikan tempat bermalam bagi kalian. Kami berterima kasih atas kebaikan hati Ki Buyut dan kalian. Tetapi barang-barang itu memang tidak ada." Anak muda bertubuh kekar itu menjadi marah. Wajahnya menjadi merah. Namun sebelum ia berkata sesuatu, Ki Buyut sudah mendahului. "Sudahlah. Jangan berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan kecemasan orang lain. Biarlah ia merasa tenang tinggal di Banjar. Jika ia sudah mengatakan tidak mempunyai yang lain, jangan kau paksa ia mengadakan yang tidak ada." "Aku akan membuktikan bahwa ia berbohong Ki Buyut," sahut anak muda itu. "Itu tidak perlu. Seandainya ia masih mempunyai, tetapi dengan sengaja memang tidak ditunjukkan kepada kalian, itu pun sudah menjadi haknya. Mungkin ia sudah menjanjikan kepada orang lain atau barang-barang itu memang sudah dipesan oleh orang-orang yang terdahulu dari kalian. Persetan. Aku akan mengambil semua yang ada di dalam biliknya. Aku tidak peduli. Dan tidak seorang pun dapat mencegah aku. Aku buyut di padukuhan ini anak muda." Anak-anak muda itu terkejut mendengar kata-kata Ki Buyut yang keras itu.
Mereka tidak pernah melihat atau mendengar sikap Ki Buyut seperti itu, apapun yang mereka lakukan terhadap kawan-kawan serta orang-orang padukuhan itu sendiri. Tetapi kini agaknya Ki Buyut benar-benar ingin melindungi orang-orang asing di padukuhannya. Ki Buyut, berkata anak muda bertubuh kekar. Apakah ruginya Ki Buyut jika kita mengambil barang-barang orang ini? Kita, seisi padukuhan ini merasa malu, bahwa tingkah laku anak-anak muda di padukuhan ini benar-benar telah menurunkan martabat kita sebagai manusia. Anak muda bertubuh kekar mengerutkan keningnya. Namun kemudian terdengar ia tertawa berkepanjangan. Katanya, "Oh, Ki Buyut yang luhur budi. Orang asing ini tentu akan sangat berterima kasih terhadap Ki Buyut, bahwa Ki Buyut telah mencoba melindunginya. Tetapi sayang, aku sama sekali tidak menghargai orang-orang asing ini. Aku lebih senang mengambil barang-barangnya meskipun dengan demikian ia menganggap bahwa martabat kami sebagai manusia telah merosot sampai serendah martabat apapun." "Anak yang malang," desis Ki Buyut. "Jangan kau lakukan itu. Aku berhak melarangmu dan kau berkewajiban untuk mentaatinya. Sayang Ki Buyut, kau tidak mempunyai cukup wibawa untuk mencegah kami melakukan menurut keinginan kami." Wajah Ki Buyut menjadi merah padam. Ia benar-benar tidak dapat memaksakan maksudnya kepada anak-anak muda itu. Namun seperti yang dikatakan oleh anak-anak muda itu, bahwa memang tidak mempunyai cukup wibawa atas mereka. Apakah yang dimaksud dengan wibawa itu adalah kemampuan memperlakukan orang lain dengan kekerasan agar mereka tunduk kepada niat seseorang? Pertanyaan yang pahit itu telah bergelora di dalam dada Ki Buyut. Sementara itu Mahendra memperhatikan sikap anak-anak muda itu dengan saksama. Ia sadar bahwa anak-anak muda itu tidak akan dapat dicegah lagi, sehingga benturan kekerasan pun tidak akan dapat dicegah pula. Agaknya peristiwa ini akan dapat menjadi sebab dan persoalan yang lebih besar yang melibatkan Padepokan Empu Purung dan prajurit-prajurit Singasari, berkata Mahendra di dalam hati. Namun, dengan demikian, maka tanggapan Empu Baladatu atas hal ini akan berbeda jika pertempuran ini langsung terjadi karena benturan kekuasaan prajurit Singasari atas daerahnya yang akan dibersihkannya. Karena itulah, maka menurut pendapat Mahendra, nama dari orang-orang yang ada di Banjar dan mengaku sebagai pedagang barang-barang bertuah itu benar-benar harus dirahasiakan, sehingga Empu Baladatu tidak langsung mengetahui siapakah yang sebenarnya dihadapi. Ternyata bahwa dugaan Mahendra itu benar. Anak-anak muda itu sama sekali tidak menghiraukan Ki Buyut lagi. Bahkan ketika Ki Buyut mencoba mencegahnya, maka Ki Buyut itu sudah didorong oleh anak muda bertubuh kekar itu, sehingga jatuh terguling. "Kau gila," geram Mahendra sambil menolong Ki Buyut. "Orang ini adalah pemimpinmu di padukuhan ini. Kau telah berlaku kasar dan benar-benar menurunkan martabatmu sebagai manusia." Anak muda itu tertawa. Jawabnya, "Kau tentu berlaku baik terhadapnya, karena ia sudah memberikan tempat dan makan bagimu selama kau berada di sini." Mahendra yang marah itu kemudian berdiri sambil berkata, "Anak-anak muda, aku adalah seorang pedagang keliling. Aku memang sudah mempersiapkan diri menghadapi sikap seperti sikap kalian di sepanjang jalan. Bukan saja sikap anak-anak muda yang tidak tahu adat seperti kalian. Tetapi aku sudah terbiasa menghadapi perampok dan penyamun di sepanjang jalan. Nah, apa katamu sekarang? Apakah masih tetap akan merampok aku?" Anak-anak muda itu tertegun sejenak. Kata-kata Mahendra benar-benar telah menyentuh perasaan mereka. Bahkan satu dua orang di antara mereka mulai menimbang-nimbang. Apakah niatnya akan diteruskan? Tetapi anak muda bertubuh kekar itu kemudian tertawa sambil berkata, "Kau akan menakut-nakuti kami? Mungkin sebagian ceritamu benar. Tetapi yang pernah kau hadapi adalah pencuri-pencuri kecil yang berkeliaran di sepanjang bulak yang sepi, atau orang-orang panjang tangan di pasar-pasar. Mungkin. Tetapi juga anak-anak muda yang tidak tahu adat seperti kalian." "Tutup mulutmu," bentak anak muda bertubuh kekar itu. "Cepat. Bawa semuanya kemari." Sementara itu, pertengkaran itu telah didengar oleh orang-orang yang ada di dalam bilik mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir tidak dapat menahan diri lagi untuk berlari menghambur keluar. Untunglah Mahisa Agni masih dapat menyabarkannya. Tetapi tiba-tiba saja mereka mendengar Mahendra berkata, "Anak muda. Aku pun datang bersama dua orang anak muda.
Mereka adalah pedagang-pedagang muda yang ingin memperluas pengalaman mereka dan minta dapat pergi bersama aku. Jika kalian mencoba memaksa, maka anak-anak muda itu tentu tidak akan berdiam diri. Persetan. Siapakah mereka? Prajurit-prajurit Singasari? Sama sekali bukan. Keduanya adalah kawan-kawanku dalam hubungan jual-beli. Tetapi mereka pun masih muda. Dan mereka pun kadang-kadang seperti kalian. Mudah membiarkan darahnya menjadi panas. Anak muda bertubuh kekar itu tiba-tiba tertawa berkepanjangan. Dengan nada tinggi ia kemudian berkata, "Berapa jumlah mereka? 2 orang? Apa artinya 2 orang muda itu bagiku? Jika ia berkeras seperti yang kau katakan, bahkan berdarah panas dan ingin melawan aku, maka mereka akan menyesal. Sebaliknya beritahukan kepada mereka, bahwa akulah yang datang bersama kawan-kawanku. Kau menghitung sendiri, berapa orang yang sekarang ada di sini? 7 orang. Tetapi kami adalah pedagang keliling Kisanak. Yang karena pengalaman maka kami telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Demikian pula kedua anak-anak muda itu. Persetan. Aku akan melemparkan mereka keluar banjar ini." Kata-kata itu benar-benar telah memanaskan telinga Mahisa Pukat dan Mahisa Murti yang merasa seakan-akan kata-kata Mahendra itu sebagai isyarat agar mereka mulai bertindak. Mahisa Agni dan Witantra menjadi ragu-ragu pula. Mereka menyangka bahwa Mahendra memang memberikan isyarat kepada kedua anak-anaknya untuk bertindak. Namun ketika mereka melihat kedua anak-anak muda itu meloncat, mereka ingin mencegahnya. Tetapi ternyata keduanya telah terlambat. "Ampun tuanku," desis Mahisa Agni. "Agaknya yang tidak kita harapkan telah terjadi." Ranggauni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apa boleh buat? Dan agaknya aku telah melihat yang sebenarnya di daerah ini. Mudah-mudahan persoalannya dapat diatasi, sehingga tidak menjalar menjadi semakin luas." Ranggauni yang termangu-mangu mengangguk. Ketika ia memandang Mahisa Cempaka, maka anak muda itu pun mengangguk pula. Dalam pada itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti telah berada di pendapa. Hampir saja mereka berdua melanggar anak-anak muda yang mengikuti kawannya yang bertubuh kekar memasuki bilik di belakang banjar itu. Anak muda bertubuh kekar itu mundur selangkah. "Siapa kalian?" Namun sebelum dijawab anak muda bertubuh kekar itu sudah melanjutkan kata-katanya sendiri. "Oh, agaknya inilah anak-anak muda yang dikatakan oleh pedagang batu yang dungu itu." Mahisa Pukat dan Mahisa Murti menggeretakkan giginya. Dengan geram Mahisa Pukat berkata, "Aku mendengar semua kata-katamu yang memanaskan hati." "Oh, syukurlah, sehingga aku tidak perlu mengulanginya." "Memang tidak. Dan kau pun tidak perlu pergi ke bilik itu. Aku sudah menyembunyikan semui daganganku yang paling bagus dan paling berharga, sehingga kau tidak akan dapat menemukannya meskipun banjar ini akan kau bongkar." "Persetan," geram anak muda bertubuh kekar itu. "Apakah kau memang akan mempertahankan milikmu seperti yang dikatakan oleh pedagang tua itu?" "Tentu saja, meskipun hanya dengan cara yang paling sederhana. Menyembunyikan barang-barang itu." "Bohong. Kau merasa dirimu mampu mempertahankannya. Kau merasa bahwa kau sudah mempunyai bekal cukup sebagai seorang pedagang keliling menghadapi perampokan di Bulak-Bulak Panjang." Mahisa Murtilah yang menjawab. "Tepat. Kami memang sudah siap menghadapi perampok-perampok yang tangguh di Bulak-Bulak Panjang. Apalagi perampok-perampok kecil dari padukuhan kecil seperti kalian." Jawaban itu membuat wajah anak muda bertubuh kekar itu menjadi merah padam. Kemarahannya telah membakar jantungnya. Bahkan seorang anak muda yang bertubuh kecil di belakangnya telah menjadi marah pula dan berteriak. Kita sumbat mulutnya dengan bara. Anak bertubuh kekar itu menggeram. "Jangan menghina kami pedagang-pedagang gila. Kau sangka bahwa kau dapat mempermainkan kami? Jangan kau sangka bahwa kami belum pernah membunuh perampok-perampok besar yang berkeliaran di sekitar padukuhan kami, sehingga karena itu, maka ceritamu tentang bekal kemampuan diri itu sama sekali tidak berharga bagi kami." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu, maka mereka pun justru maju selangkah. Mahisa Murti menyahut dengan suara gemetar menahan marah. "Sekarang kau mau apa? Kami akan mempertahankan milik kami dengan segenap tenaga dan kemampuan yang ada pada kami. Karena milik kami adalah hak yang memang harus kami pertahankan."
Anak muda bertubuh kekar itu masih sempat berkata, "Kita akan melihat, apakah kau memang mampu melawan aku. Marilah kita lihat. Aku akan berkelahi seorang diri. Kalian boleh bertempur berpasangan." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat menjawab, "Baik. Jika itu yang kau kehendaki. Marilah, kita turun ke halaman." Anak muda bertubuh kekar itu tidak menunggu jawaban Mahisa Murti atau Mahisa Pukat. Ia langsung melangkah turun ke halaman Banjar sambil bergumam, "Aku akan membenturkan kepala kalian berdua sehingga pecah. Aku tahu, kalian menyembunyikan batu-batu bertuah itu di dalam kepala kalian." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menyahut. Mereka berdua mengikuti anak bertubuh kekar itu, sementara Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Anak muda bertubuh kekar yang sudah berada di halaman itu pun kemudian berdiri tegak menghadap kepada Mahisa Pukat dan Mahisa Murti yang sudah turun pula. Beberapa orang anak muda yang lain berdiri beberapa langkah agak jauh. "Jangan ganggu aku," berkata anak muda bertubuh kekar itu. "Aku akan membuat kedua anak muda yang sombong ini menyesal bahwa ia telah menghina anak-anak dari padepokan Empu Purung." "Oh," berkata Mahisa Murti. "Jadi kalian berasal dari padepokan Empu Purung? Kau sudah mengenal nama itu?" Tertawa berkepanjangan. "Tentu. Setiap anak kecil mengenalnya. Padepokan Empu Purung adalah padepokan yang terkenal. Bukan karena olah kanuragan atau olah kajiwan, apalagi kesusastraan. Tetapi padepokan itu terkenal karena pada cantriknya pandai membuat permainan anak-anak yang dijual dengan harga sangat murah sekedar untuk mendapatkan sesuap nasi." Jawaban itu benar-benar bagaikan bara yang menyengat telinga anak muda bertubuh kekar itu. Bahkan Mahendra terkejut mendengar jawaban Mahisa Murti. Ternyata Mahisa Murti sudah cukup lama menyimpan kemarahan di dadanya saat anak-anak muda itu mengancam akan merampas barang-barangnya meskipun barang-barang itu benar-benar tidak ada pada mereka. Karena jawaban yang membakar jantung itulah, maka anak muda bertubuh kekar itu tidak berkata lagi. Dengan serta-merta ia menyerang Mahisa Murti dengan garangnya. Tetapi Mahisa Murti memang sudah bersedia. Karena itu maka dengan mudah sekali ia menghindari serangan yang tidak sempat mendapat pertimbangan yang panjang itu. Demikian anak muda bertubuh kekar itu merasa serangnya gagal, maka ia pun segera mempersiapkan dirinya untuk menyerang kembali. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berpencar. Mereka berdiri di tempat yang berseberangan, sehingga anak muda yang kekar itu harus memperhatikan keduanya di tempatnya masing-masing. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berdiri tegak dan siap menghadapi segala kemungkinan. Namun ternyata pada serangan pertama keduanya telah dapat menilai kemampuan anak muda bertubuh kekar itu. Namun kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata mempunyai sikap yang lain dari sikap Mahisa Bungalan menghadapi anak-anak muda dari padepokan Empu Purung. Mahisa Bungalan masih dapat menahan diri sehingga mencegah kemungkinan yang berkepanjangan sebelum suasananya menjadi wajar untuk melakukannya sesuai dengan perkembangan keadaan. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bersikap lain. Ia masih terlalu muda untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang masak. Yang mereka inginkan adalah justru sebaliknya. Mereka ingin membuat lawannya jera menurut cara mereka karena itulah. Maka ketika anak muda bertubuh kekar itu menyerang, maka Mahisa Pukat telah siap untuk melakukan rencananya. Meskipun ia belum membicarakannya dengan Mahisa Murti, namun karena mereka sudah terbiasa dengan perangai masing-masing, maka agaknya keduanya telah bersepakat untuk mempermainkan lawannya. Dengan mudah Mahisa Pukat dapat menghindari serangan lawannya. Bahkan dengan cepatnya, ia telah berdiri selangkah di sebelah anak muda bertubuh kekar itu bertentang arah dengan Mahisa Murti. Untuk membalas serangan lawannya, Mahisa Pukat sama sekali tidak menyerangnya dengan kekuatannya. Tetapi seperti anak-anak yang sedang bermain-main, maka anak muda bertubuh kekar itu didorongnya ke arah Mahisa Murti yang seakan-akan sudah menunggunya. Ternyata kekuatan Mahisa Pukat adalah jauh di luar dugaan anak muda bertubuh kekar itu. Dorongan Mahisa Pukat sama sekali tidak dapat dilawannya. Seperti seonggok kayu ia telah terlempar ke arah Mahisa Murti yang sudah menunggu dan bersiap mendorongnya kembali ke arah Mahisa Pukat. Permainan itu benar-benar telah menyakitkan hati. Bagaimanapun juga, anak muda bertubuh kekar itu bukan sekedar sebatang kayu. Ketika ia sadar, maka dengan sekuat tenaga ia menggeliat dan justru menjatuhkan diri ke arah yang lain.
Dengan sigapnya ia segera melenting berdiri di atas kedua kakinya. Tetapi ia terkejut ketika Mahisa Pukat dan Mahisa Murti justru telah berdiri di sebelah-menyebelahnya. Dengan sigapnya, kedua anak muda itu menangkap lengan anak muda bertubuh kekar dan mengguncangnya tanpa dapat dicegah lagi. Semakin lama semakin kuat dan cepat, sehingga akhirnya anak muda bertubuh kekar itu meronta sambil menjerit keras-keras. Untuk beberapa saat kawan-kawannya menjadi bingung. Tetapi akhirnya mereka pun menyadari bahwa kawannya yang bertubuh kekar itu sama sekali tidak dapat mengimbangi kedua lawannya yang masih sangat muda itu. Karena itulah maka mereka sama sekali tidak menunggu perintah. Ketika salah seorang dari mereka memberikan isyarat, maka mereka pun segera bersama-sama menyerbu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang sudah menunggu. Demikian mereka berdatangan, maka anak muda bertubuh kekar itu pun segera dilemparkannya ke arah kawan-kawannya, sehingga beberapa orang di antara mereka pun telah berjatuhan saling menimpa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih sempat tertawa ketika mereka melihat anak-anak muda itu tertatih-tatih berdiri. Keduanya seolah-olah menunggu agar mereka bersiap dan menyerang kembali. Mahendra yang melihat perkelahian itu menahan nafasnya. Sementara Ki Buyut mendekatinya sambil berbisik. Kedua anak muda itu akan dikeroyok beramai-ramai. Tetapi Mahendra menjawab, "Jika hanya 7 orang itu Ki Buyut, aku kira kedua anak muda itu masih akan dapat bertahan. Tetapi yang mencemaskan jika anak-anak muda itu kembali ke padepokan dan memanggil kawan-kawannya. Apalagi apabila Empu Purung ikut terlibat pula." Ki Buyut mengerutkan keningnya. Perkelahian di antara anak-anak muda itu sudah mulai. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti harus bertempur melawan ke-7 orang anak-anak muda dari padepokan Empu Purung, yang akan merampas barang-barang dagangan yang mereka sangka dibawa oleh keduanya. Ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memilih cara yang paling menguntungkan. Keduanya berdiri dekat-dekat dan bertempur berpasangan. 7 orang lawannya mencoba mengepung keduanya dan menyerang dari segala arah. Namun kedua anak-anak muda itu benar-benar mampu menjaga diri mereka dengan pertahanan yang sangat rapat. Anak-anak muda dari padepokan Empu Purung itu benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan anak-anak muda memiliki kemampuan yang tinggi. Meskipun demikian mereka merasa bahwa mereka berjumlah jauh lebih banyak dari kedua anak muda itu. Bagaimanapun juga, maka mereka akan mempunyai lebih banyak kesempatan pula untuk memenangkan perkelahian itu. Karena itulah, maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar tidak mau mengekang diri. Mereka ingin menunjukkan kepada lawan-lawannya, bahwa tingkah laku mereka yang sombong dan tidak tahu adat itu akan dapat mencelakakan mereka sendiri tanpa pertimbangan yang lebih jauh tentang akibat yang dapat timbul. Dengan tegang, Ki Buyut menyaksikan perkelahian itu. Ia tidak dapat menyembunyikan perasaan cemasnya tentang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang seakan-akan telah tenggelam dalam kepungan. Namun sekali-kali Ki Buyut melihat, 1-2 orang dari anak-anak muda murid Empu Purung itu terlempar dari lingkaran kepungan dan terjatuh di tanah. Namun mereka pun berusaha untuk segera bangkit kembali dan terjun ke dalam lingkaran perkelahian itu pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang harus mempertahankan diri dari ke-7 lawannya, harus mengerahkan tenaganya pula. Mereka harus bergerak cepat dan tangkas. Mereka harus menghindari serangan dan kemungkinan menyerang kembali. Ternyata bahwa keduanya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari lawan-lawan mereka. Dengan kemampuan yang ada, mereka kadang-kadang membuat lawan-lawan mereka menjadi bingung. Tata gerak kedua anak muda itu sulit untuk ditebak dan apalagi diketahui dengan pasti. Karena itulah, maka ke-7 orang itu justru mengalami kesulitan untuk mendekatinya. Anak muda yang berubuh kekar dengan penuh dendam dan kebencian berusaha untuk mendapat peluang menyerang Mahisa Pukat yang sedang sibuk menghindarkan diri dari serangan kawan-kawannya. Dengan sepenuh tenaga ia mengayunkan kakinya mengarah ke lambung. Hatinya berdebar ketika terasa kakinya menghantam sasaran. Sekilas ia memperhatikan Mahisa Pukat. Namun tiba-tiba saja matanya terbelalak. Mahisa Pukat sama sekali tidak menyeringai menahan sakit. Tetapi seorang kawannya lah yang terpekik, karena pada saat yang tepat, Mahisa Pukat berhasil menangkap lengannya dan menariknya tepat pada garis serangan anak muda bertubuh kekar itu. Gila, geram anak muda bertubuh kekar itu. Ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika seorang kawannya terduduk sambil memegang perutnya yang justru terkena serangan kakinya.
Aku tidak sengaja, desis anak muda bertubuh kekar, itu. Aku akan berusaha membalas hinaan ini. Anak muda bertubuh kekar itu pun kembali mencari kesempatan, sementara kawannya yang terduduk itu sudah berusaha untuk berdiri lagi meskipun perutnya masih tetap terasa mual. Namun betapapun juga ketujuh orang itu berusaha, tetapi mereka harus melihat kenyataan bahwa mereka tidak akan dapat memenangkan perkelahian melawan kedua orang anak-anak muda itu. Apalagi setelah hampir setiap orang dari ketujuh orang itu merasakan betapa sakitnya bekas tangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar telah mempergunakan segala kesempatan. Beberapa orang dari lawan-lawannya telah menjadi merah biru wajahnya, sementara yang lain matanya menjadi bengkak. Anak yang bertubuh kekar itu, mulutnya sudah berdarah. Sedangkan yang lain lagi, hidungnya lah yang berdarah. Anak-anak ini benar-benar harus ditangani oleh para cantrik, desis anak-anak muda itu di dalam hati. Dengan demikian mereka baru akan menjadi jera. Bagi anak-anak muda yang mendapat tuntunan ilmu dari Padepokan Empu Purung, maka para cantrik adalah orang-orang yang luar biasa di dalam olah kanuragan. Para cantriklah yang memberikan bimbingan kepada mereka di saat-saat mereka mulai mempelajari olah kanuragan. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang beruntung, mendapat tuntunan langsung dari Empu Purung sekali dua kali dalam sepekan. Bersambung ke bab 73. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.